Coba bayangkan, kita memiliki harta atau uang yang berlimpah, dan apapun yang kita inginkan bisa dibeli dengan mudah. Tentunya kita akan merasa sangat senang, karena harta merupakan hal yang paling didambakan bagi kita semua. Tapi, muncul sebuah pertanyaan. Apakah ada hal yang lebih berharga daripada uang? Tentu jawabannya ada. Hal yang lebih berharga daripada uang ialah waktu. Kenapa waktu menjadi sangat berharga daripada uang? Waktu tidak dapat dibeli oleh siapapun, bahkan bagi orang terkaya di dunia sekalipun. Waktu juga tidak ada yang bisa menghentikannya, dan waktu akan terus berjalan dan terus berulang setiap hari tanpa ada yang menghentikannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menginvestasikan atau menyimpan waktu. Setiap orang memiliki waktu yang sama dalam menikmati dunia ini. Semua orang memiliki waktu yang dapat digunakan untuk melakukan hal apapun. Namun, waktu bisa membuat seseorang menyesalinya jika ia tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Penyesalan akan waktu ini dapat berdampak pada kehidupan masa depan nantinya. Agar tidak terjadi penyesalan di masa depan, kita harus memiliki strategi untuk menghindari hal tersebut. Salah satu caranya adalah dengan manajemen waktu. Manajemen waktu adalah suatu proses perencanaan dan kontrol terhadap jumlah waktu yang dihabiskan untuk aktivitas tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Manajemen waktu merupakan keterampilan yang sangat diperlukan karena masih banyak orang merasa kesulitan untuk mengatur waktu dalam melakukan suatu pekerjaan. Hal ini mungkin dapat menimbulkan resiko turunnya kesehatan fisik dan mental seperti kelelahan, stres, dan depresi. Oleh karena itu, memiliki manajemen waktu yang efektif merupakan sesuatu hal yang berharga. Untuk membuat sebuah manajemen waktu, langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan menentukan prioritas. Prioritas merupakan suatu proses menentukan atau memilih untuk melakukan sesuatu hal dengan mendahulukan suatu hal yang lebih penting dibandingkan dengan hal yang lain. Prioritas sangat penting dilakukan agar kerja keras kita dalam melakukan sebuah pekerjaan akan mendapatkan hasil yang ingin kita capai sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Jika kita tidak menentukan prioritas, maka hal itu dapat merugikan diri kita sendiri karena tidak memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Untuk menentukan prioritas, hal yang dapat kita lakukan terlebih dahulu adalah menentukan sebuah tujuan. Dengan adanya tujuan, akan membuat kita memiliki arah dan semangat dalam menjalani tugas dan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tujuan telah dimiliki, maka kita akan dapat mengetahui apa saja yang perlu dilakukan. Tanpa menetapkan sebuah tujuan, maka akan mengakibatkan waktu terbuang sia-sia dalam kebingungan dengan tujuan yang tidak pasti. Dalam menentukan tujuan ini, kita dapat menggunakan sebuah metode yang bernama SMART Goals. SMART adalah singkatan dari kata specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Spesifik berarti tujuan harus dapat kita definisikan dengan baik, jelas, dan tidak ambigu sehingga kita memiliki peluang yang lebih besar untuk mewujudkannya. Dengan tujuan yang spesifik, kita dapat menjadi lebih fokus dan memiliki motivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Measurable berarti tujuan harus dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja dan pencapaian yang jelas. Dengan tujuan yang terukur, kita dapat mengetahui kemajuan dan kapan tujuan tersebut akan tercapai. Achievable berarti tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang tersedia, seperti aspek keuangan, sumber daya, dan kendala yang ada. Dengan tujuan yang realistis, kita menjadi lebih yakin dalam mencapai suatu tujuan. Relevan berarti tujuan harus bersifat relevan, realistis, dan berkaitan dengan tujuan yang lebih luas. Tujuan yang relevan ini sejalan dengan tujuan atau prioritas lainnya, dan dapat memastikan bahwa pencapaian tujuan ini akan memberikan kontribusi yang berharga terhadap tujuan utama kita. Time bound
Berarti tujuan harus memiliki kerangka waktu yang jelas dengan jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menetapkan jangka waktu ini, maka kita akan memiliki dorongan dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah kita memiliki tujuan, langkah berikutnya adalah menentukan skala prioritas dari tujuan yang telah kita buat. Menyusun skala prioritas merupakan proses mengatur tujuan dan aktivitas berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi dari tujuan tersebut. Dalam menyusun skala prioritas ini, kita dapat menggunakan sebuah teknik yang bernama teknik matriks prioritas Eisenhower. Matriks prioritas Eisenhower ini terdiri dari 4 kuadran. Kuadran pertama berisi hal yang bersifat penting dan mendesak, yang memerlukan perhatian dan harus dilakukan segera. Kuadran kedua berisi hal yang penting tetapi tidak mendesak, namun harus diprioritaskan dan direncanakan sekarang untuk mencegahnya menjadi mendesak. Kuadran ketiga berisi hal yang mendesak tetapi tidak penting, namun dapat dikurangi karena dapat menghabiskan waktu tanpa memberikan dampak yang signifikan. Kuadran keempat berisi hal yang tidak mendesak dan tidak penting, sehingga dapat dibatasi atau dihilangkan karena hal tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan. Dengan teknik ini dapat membantu kita dalam menentukan tujuan dengan skala yang telah diprioritaskan. Memiliki manajemen waktu yang baik dan efisien merupakan hal yang menjadi sangat penting bagi kita. Dengan manajemen waktu ini, kita dapat merencanakan tujuan dengan lebih baik dan melakukan efisiensi waktu sesuai dengan tujuan yang telah kita tentukan. Selain itu, manajemen waktu ini memberikan waktu kepada kita untuk mengevaluasi pekerjaan kita sebelumnya, sehingga waktu yang akan kita gunakan untuk pekerjaan selanjutnya menjadi lebih dapat terukur dan lebih efisien. Setelah membuat perencanaan dengan manajemen waktu ini, hal yang harus kita perhatikan adalah tidak menunda atau lalai dalam melakukan suatu pekerjaan, agar manajemen waktu yang telah kita buat menjadi tidak sia-sia.